Ya, hai generasi muda yang saya sebut generasi next. Apa kabar? Saya berada di Komplek Christian Center, Purukcau, Kabupaten Murung Raya ini. Salam semuanya. Tuhan Yesus memberkati engkau dimanapun engkau berada. Ya, generasi muda semuanya yang kami sebut generasi next. Kita berjumpa kembali di dalam program Peduli Generasi Next ini. Ya, kami peduli dengan kalian semuanya. Kami tidak dapat berbuat banyak, mungkin hanya ya melalui nasihat firman Tuhan inilah yang dapat kami lakukan, tapi kami merindukan generasi muda mau mendengarnya, ya generasi next mau menerimanya, sebab hikmat itu lebih daripada emas tua, ya kata Amsal ya, yang ditulis oleh Salomo, Raja Israel yang ketiga. Nah, hari ini generasi next kita juga akan berbagi kebenaran firman Tuhan. Kita akan berbagi hikmat. Hikmat ini juga diberikan Tuhan kepada Raja Salomo, Raja ketiga Israel. Dia adalah anak dari Raja Daud. Dan Raja Salomo ini, ya, Raja Salomo ini sangat berhikmat, ya, dan sangat kaya. Dan dia dibuat Tuhan sedemikian rupa, tidak ada yang sebelum Salomo dan sesudah Salomo yang berhikmat yang begitu kaya. Ya, kita juga tahu bahwa Salomo ini sangat disegani oleh raja-raja dari bangsa-bangsa lain pada zamannya. Nah, Salomo ini membagikan hikmatnya, tentu sudah melalui pengalamannya. Apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, ya, apa yang dia lihat sejak muda sampai ia tua, ya. Salomo menulis di kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 yang berbunyi begini, ya. Lemparkanlah rotimu ke dalam air, maka engkau akan lama sekali mendapatkannya setelah itu. Nah, ini hikmatnya sangat relevan, sangat penting untuk generasi muda. Seperti judul topik ini, saya beri judul, "Hei, jangan lempar rotimu." Ya, roti yang dimaksud di sini bukan roti makanan saja, artinya bukan hanya berbicara tentang makanan. Pada suatu pagi, ketika waktu itu saya punya jadwal pelayanan, melayani anak-anak pelajar, saya berdoa dan saya mendapat ya dari ayat ini, Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 ini. Dan ini ada berkali-kali pelayanan ke sekolah ini saya sampaikan. Karena dorongan dari Tuhan tentunya di hati saya untuk menyampaikan itu. Ya, Roh Kudus memberi saya hikmat untuk menyampaikan itu. Dan ini sangat-sangat penting sekali untuk generasi muda, untuk generasi next. Ya. Dan saya harap kalian terus mengikuti ini sampai akhir ya, tidak lama. Apa itu roti yang dimaksud oleh Raja Salomo? Ya, yang diberi Tuhan hikmat untuk menulis tentang ini. Roti itu berbicara tentang apa yang baik, segala sesuatu yang baik, yang nikmat, yang mengenyangkan, ya, segala sesuatu yang bernilai. Nah, Tuhan memberi roti dalam hidup setiap kita. Engkau generasi next, dalam hidupmu Tuhan berikan roti. Ya. Engkau lihat pada dirimu, bukankah engkau sehat? Bukankah engkau kuat? Bukankah engkau memiliki kecerdasan? Ya, bukankah engkau tampan? Engkau cantik? Ya, mungkin secara fisik juga ada kekurangan, tapi itu adalah pemberian Tuhan yang terbaik untuk hidupmu, untuk setiap kita punya pemberian khusus dari Tuhan, itu roti. Ya. Nah, sebab itu Salomo menasihati jangan lempar rotimu ke dalam air, maksudnya itu semua jangan engkau sia-siakan. Ya, termasuk juga waktu, kesempatan dalam hidupmu, karunia, talenta itu adalah roti. Ya, roti itu sungguh dipelihara dengan baik karena roti itu akan membuat engkau hidup, mengenyangkan engkau, menyehatkan engkau, menguatkan engkau. Ya kan? Nah, oleh sebab itu ketika Salomo oleh Roh Kudus ya
diberi hikmat, ya, diberi hikmat berkata jangan melempar rotimu ke dalam air, ya mungkin akan mendapatkannya lama kembali setelah itu. Ya kalau didapatkan. Tapi kalau kita bayangkan kalau dilempar ke air, ya belum tentu kita dapat kembali. Mungkin akan langsung hilang. Nah artinya apa? Segala sesuatu yang baik dalam hidupmu jangan disia-siakan. Iya, misalnya kesehatan. Jangan engkau bawa hidupmu begadang misalnya. Kalau engkau begadang, lama-lama itu mengganggu fungsi hatimu. Nah, ketika engkau mengalami yang namanya ya kerusakan di hati, iya kalau itu sembuh. Tapi kalau itu langsung menjadi penyakit yang membuat engkau lama sakit dan akhirnya engkau tidak sembuh, bukankah itu sesuatu yang dikatakan tadi, ya roti yang dilempar ke air, lama kembali mendapatkannya, iya kalau dapat, kalau tidak, menjadi kerugian. Demikian juga dengan ketampanan, kecantikanmu, ya. Hati-hati dengan semua itu menggunakannya. Jangan sembarangan. Karena kalau salah gunakan itu mengakibatkan penderitaan dalam hidupmu. Artinya segala perkara yang baik yang Tuhan berikan itu jangan dirusak, jangan disia-siakan. Roti yang baik untuk dimakan, dinikmati, jangan dirusak, jangan ditaruh hal yang kotor pada roti itu yang kemudian kita makan. Tentu tidak baik untuk hidup kita. Nah, hikmat ini orang muda ya bukan hikmat sembarangan. Karena Salomo sudah mengalami sejak muda sampai tua bagaimana ia diberi Tuhan hikmat untuk menjalani hidup ini. Dan kita tahu bahwa Salomo sangat terkenal dan dia dihormati, disegani oleh raja-raja bangsa-bangsa di kolong langit ini pada zamannya. Dan kekayaannya tidak terhitung. Dan bagaimana ia sejak muda menjadi raja dan dia begitu dipakai oleh Tuhan. Ya. Nah, hikmat ini mengajarkan kepada generasi next, kepada generasi muda, segala sesuatu yang baik dalam dirimu gunakan dengan baik. Ya, kesempatan, engkau punya kesempatan untuk terus sekolah. Jangan tidak sekolah. Gunakan kesempatan untuk bersekolah dengan baik. Ya, jangan waktu usia sekolah engkau gunakan untuk bekerja. Maksudnya sampai meninggalkan sekolah. Kalau engkau bekerja sambil sekolah atau engkau bekerja di saat libur sekolah tidak mengapa. Jangan ditukar waktunya. Sebab juga hikmat yang diberi Tuhan kepada Salomo, ya ia menulis segala sesuatu ada waktunya. Ya, kalau engkau masih muda, jangan cepat-cepat menikah. Ada waktunya menikah. Sebab kalau engkau masih muda, engkau menikah, engkau tidak menikmati masa mudamu, engkau akan menyesal. Nanti setelah menikah malah mau jadi orang muda lagi. Repot, ya. Jangan. Jadi gunakan dengan baik roti yang diberikan ya dalam hidupmu, ya pelihara baik, gunakan dengan baik. Jangan dilempar ke air, jangan disia-siakan. Itu sebab ingat, hei, jangan lempar rotimu ya, supaya engkau menggunakannya dengan baik dan itu juga memberi kebaikan kembali dalam hidupmu. Ketika engkau dalam keadaan baik, engkau dapat mempermuliakan Allah dengan baik. Engkau dapat menjadi berkat kepada sesama dengan baik. Nah, sebab itu generasi next, ingat, perhatikan dalam dirimu. Karunia, talenta, bakat, waktu, kesempatan, kesehatan, kecantikan, ketampananmu, kekuatan, ya, kesempatan, pergunakan dengan baik. Dan selalulah berdampingan bersamaan dengan Tuhan. Baca firman-Nya, minta pertolongan Roh Kudus supaya engkau dapat menggunakan rotimu dengan baik. Artinya menggunakan setiap hal yang Tuhan berikan dalam hidupmu itu dengan baik. Dan engkau akan menikmati di hari depan karena engkau telah memeliharanya dengan baik. Dan Tuhan akan memberkati engkau karena engkau memeliharanya dengan baik. Ya, puji Tuhan. Generasi next itu yang bisa saya bagikan untuk topik kali ini. Kita akan berjumpa di topik berikutnya. Tetapi saya mau berdoa dan memberkati kalian. Mari berdoa. Bapa, hamba mau berdoa untuk setiap generasi muda, orang muda, generasi next. Ya, mereka adalah orang-orang yang engkau kasih dan yang engkau sebut adalah teruna-teruna milikmu. Maka berkatilah mereka Tuhan, teruna-terunamu, orang muda yang saya sebut generasi next Tuhan. Berkati mereka.
buat mereka menjaga segala kebaikan yang kau taruh dalam hidup mereka, segala perkara yang baik yang kau berikan dalam hidup mereka, segala roti yang ada dalam hidup mereka, mereka pelihara baik, mereka jaga baik, dan mereka menjadi orang yang luar biasa diberkati oleh Tuhan, sehingga Tuhan dipermuliakan melalui hidup mereka, dan mereka menjadi berkat untuk sesama. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Mari bersama-sama kita berkata, amin. Sampai jumpa kembali. Salam.